Hai semua, Cilu. Wah. Video ini mencakup pengenalan penjelasan tentang teknologi, penelitian terkini, tantangan, dan potensi masa depan. Ya, ini adalah drone. Drone adalah kendaraan udara tak berawak yang dapat terbang tanpa mengemudi di dalamnya. Drone ini dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control, remote-nya dirarah, atau komputer. Bisa juga terbang secara otomatis menggunakan perangkat lunak dan sistem navigasi, atau juga bisa terbang sendiri. Drone biasa digunakan untuk fotografi, pemantauan dan pengawasan, pengiriman barang dan penyelamatan, atau pencarian, dan juga dipakai juga di militer. Namun, drone yang sudah ada sekarang masih menggunakan baling-baling. Namun, tentu bukan baling-baling bambu. Dan mereka masih menggunakan motor untuk bergerak dan terbang. Lah, emang ada drone yang bisa terbang pakai doa, Bang? Lah ini? Ada banyak jenis drone di dunia ini. Ada VTOL, maksudnya Virtual Take Off and Landing. Ada drone baling-baling, ada drone sayap tetap, ada drone balap. Ada juga ini. Kali ini kita akan membahas drone Ionic. Drone Ionic adalah sebuah inovasi yang bisa mengubah cara kita memandang penerbangan di masa depan. Jadi, jika kalian penasaran tentang bagaimana drone ini bekerja tanpa baling-baling atau rotor, maka kalian harus menonton video ini. Mari siapkan kopi, roti, sushi, sambal teri, dan nasi. Ini mau makan. Putar dulu intronya. Pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya, kaya pangkal miskin, yang nikmat pangkal paha. Yang sudah boleh pulang. Untuk sebagian besar dari kita, drone biasanya identik dengan baling-baling atau rotor yang berputar. Tapi bayangkan kalau ada drone yang bisa terbang tanpa menggunakan bagian yang bergerak. Lalu bagaimana caranya? Apakah pakai gas? Tentu tidak. Inilah teknologi drone Ionic. Prinsip dasarnya adalah menggunakan propulsi ion yang mengandalkan ionisasi udara untuk menghasilkan gaya dorong tanpa perlu baling-baling sama sekali. Kok bisa? Wah, itu mah ada jinnya, Bang. Ya tentu tidak. Teknologi propulsi ion ini adalah teknologi yang Teknologi yang mengionisasi udara, mengubah molekul udara menjadi ion positif dan negatif. Kemudian, ion-ion ini dipercepat menggunakan medan listrik untuk menghasilkan gaya dorong. Lah, kok jadi lu yang ngomong? Lagian lu nggak bisa. Bayangkan, seperti kipas angin, tapi menggunakan partikel yang lebih kecil dan tidak terlihat. Jangan-jangan Mbak Kunti juga pakai teknologi ini, Bang. Wah, bisa jadi tuh. Teknologi drone Ionic ini bukan hal baru, meskipun belum banyak yang tahu tentangnya. Penelitian pertama tentang propulsi ion ini sudah dimulai sejak lama. Bahkan MIT pada tahun 2017 berhasil mengembangkan prototipe Ionocraft, yaitu sebuah drone kecil yang bisa terbang tanpa baling-baling. Mereka menggunakan electrohydrodynamic thruster untuk menghasilkan dorongan dari ionisasi udara. Begitu juga dengan tim peneliti dari NASA dan Universitas California, Irvine, yang telah mengembangkan EHD thrusters yang bisa digunakan dalam drone. Teknologi ini tidak hanya membuat drone lebih senyap, tapi juga lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan motor tradisional. Sepertinya menarik. Lalu apa keuntungannya? Nah, keuntungan menggunakan drone ini, pertama, karena drone Ionic tidak menggunakan baling-baling, drone Ionic bisa terbang tanpa suara bising yang biasanya kita dengar dari drone konvensional. Hal ini membuatnya lebih cocok untuk pengawasan atau pengintaian, pengambilan gambar di area yang memerlukan ketenangan, atau juga pengintipan. Kedua, efisiensi energi. Meskipun belum sempurna, teknologi ini berpotensi mengurangi konsumsi energi yang tinggi pada drone biasa. Dan yang terakhir, stabilitas. Drone Ionic bisa terbang dengan stabilitas yang lebih baik dan mengurangi gesekan dengan udara. Wah, enak tuh, Bang. Bisa buat jualan tahu bulat biar nggak nabrak Indomaret. Lah, emang ada tahu bulat yang nabrak Indomaret? Lah ini? Lah iya. Tetapi tentu saja, seperti teknologi baru lainnya, drone Ionic juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan daya dorong. Untuk saat ini, propulsi ion belum mampu menghasilkan daya dorong yang cukup besar untuk membawa beban berat atau terbang dalam waktu lama.
sebagian besar prototipe saat ini masih berukuran kecil dan hanya bisa terbang dalam jarak terbatas. Selain itu juga, untuk mengionisasi udara dibutuhkan energi yang sangat besar. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan drone ionik yang efisien dan dapat digunakan dalam penerbangan jarak jauh. Peneliti masih bekerja keras untuk mencari solusi agar energi yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Namun, meskipun masih banyak tantangan, masa depan teknologi drone ionik sangat cerah. Karena pakai skincare kali. Para peneliti terus mengembangkan dan menguji teknologi ini. Dalam beberapa dekade ke depan, mungkin kita akan melihat drone ionik yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih efisien. Bayangkan saja, jika drone ionik bisa digunakan untuk mengirim barang, pemantauan lingkungan, atau bahkan Pengintipan. dalam misi pencarian dan penyelamatan. Teknologi ini berpotensi membuat penerbangan drone lebih efisien, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan lebih ramah tambang. Sendal saya mana bang? Tolong segera panggilkan drone ionik untuk melakukan pencarian. Nah, ini contohnya, orang gila. Kok gila? Lah iya, nggak nyambung lu. Kembali ke topik, kembali ke laptop. Jadi, itulah sekilas tentang teknologi drone ionik. Sebuah inovasi yang bisa merubah wajah dunia penerbangan di masa depan. Meskipun saat ini masih dalam tahap eksperimen, potensi besar teknologi ini tidak bisa dipandang sebelah kampung. Sebelah mata maksudnya. Apa pendapat lo tentang drone ionik? Apakah lo tertarik melihat lebih banyak penelitian atau bahkan prototip yang sudah ada? Jika iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Ada tukang cilok tuh, beli ah, bang beli bang. Sorry, ora butuh duit. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.